Sobat LPMP Bubble, bersama Bahana LPMP Bubble Podcast. Podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan sekolah yang sudah dilakukan khususnya oleh SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Jadi bersama kita sudah hadir Ibu Kunistiani, Kepala SMA Negeri Pangkal Pinang. Jadi pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan kepada kita terkait dengan program-program pengembangan sekolah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Karena selama ini kita juga memahami di dunia pendidikan itu bahwa sekolah itu sudah diberikan otonomi sekolah melalui program pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah bersama-sama dengan teman-teman guru itu lebih bisa mengekspresikan ide-ide pemikiran terkait dengan pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan aturan yang sudah dibuat baik itu oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun pemerintah provinsi. Nah, Ibu Bapak, Ibu Kunistiani, selamat datang di LPMP Kepulauan Bangka Belitung. Jadi memang kita secara rutin melaksanakan kegiatan podcast ini dengan mengundang para tokoh-tokoh pendidikan khususnya dan juga para pelaku pendidikan baik itu di sekolah, di dinas pendidikan maupun di lembaga-lembaga yang terkait dengan pendidikan. Nah, jadi kepada Ibu Kunistiani mungkin kami persilakan memperkenalkan diri, kemudian bercerita terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Baik, terima kasih Pak Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sobat Bahana ya tadi ya? Sobat Bahana. Sobat Bahana LPMP Provinsi Bangka Belitung. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk hadir di podcastnya LPMP dan ini suatu penghargaan bagi saya yang luar biasa diberi kesempatan ini. Jadi kalau bercerita tentang sekolah, memang banyak hal yang bisa saya sampaikan. Kalau tadi disampaikan yang sudah, yang akan dilakukan. Jadi karena saya sudah beberapa periode menduduki jabatan kepala sekolah, mulai dari pertama di SMP 7, kemudian ke SMA 2 dan SMA 1 dan sekarang saya memposisikan atau berada di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Alhamdulillah saya diberi amanah ini dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan ketika saya di SMA 2, sekolah SMA 2 itu menjadi sekolah model berbasis keunggulan. Waktu itu masih dalam heboh-hebohnya life skill itu Pak. Ya, pendidikan kecakapan gitu ya. Hidup. Kemudian ketika saya berpindah ke SMA Negeri 1, di sana ada program namanya RSPI. Ya itu. Dulu juga menggandeng LPMP untuk menjadi pendamping gitu kan. Kemudian ketika saya dimutasikan di SMA 3, ini pengalaman yang sangat sangat unik atau sangat berkesan bagi saya. Karena pada waktu itu diberlakukannya kurikulum 2013, SMA 3 itu tidak menjadi sekolah piloting. Ya. Tetapi karena kehendak teman-teman, kita tanya, dan ada tawaran mandiri, nah itu Pak Edward. Jadi kepala sekolah tidak bisa apa-apa kalau teman-temannya tidak berkomitmen kan gitu. Nah akhirnya dengan bantuan kita mendaftar ke LPMP, daftar ke dinas,
maka kita menjadi sekolah mandiri dengan ya biaya yang kita upayakan. Ketika ada pelatihan itu kita kirimkan guru-gurunya dengan biaya sendiri. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun kemudian setelah kita melaksanakan itu malah jadi sekolah model. Jadi dipilih menjadi sekolah model, sekolah rujukan. Nah kemudian dengan sekolah ini kita lalu berpikir disinilah Bapak apabila memang manajemen berbasis sekolah itu bisa kita terapkan dengan maksimal. Jadi bagaimana syarat utama memang adanya kolaborasi. Suatu organisasi tanpa ada kolaborasi, nggak bisa. Karena apa? Kerjasama ini yang penting, kolaborasi ini yang penting. Dengan adanya kolaborasi maka keinginan-keinginan kita bisa bersambung, bisa bergayung, sambut, sehingga kita bisa tuangkan dalam kebijakan-kebijakan sekolah. Kalau itu tidak datangnya dari saya misalnya sebagai kepala sekolah, itu akan sulit. Tapi kalau kita, kita sama-sama kepingin sekolah kita juga sejajar dengan mereka, dengan sekolah-sekolah yang lain, maka itu terjadi. Jadi adanya komitmen, adanya kolaborasi. Yang kedua kita juga menerapkan sistem atau katakanlah prinsip dari MPS ini. Apa itu? Pemberdayaan. Nah pemberdayaan, kita memang katakanlah di SMA Negeri 3 sebagai sekolah yang dulu adalah bekas SPG, ya, yang mempunyai lokal kecil-kecil gitu. Kemudian kita mendekati pemerintah daerah dan apa yang kita inginkan tolong sekolah ini tidak akan menjadi sekolah yang terakreditasi baik karena dari standar kelasnya aja sudah tidak memenuhi. Jadi kolaborasi dan pemberdayaan kemudian jejaring ini sangat penting, membangun jejaring. Jadi kita mendekati pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang. Kemudian wali kotanya support, alhamdulillah. Maka dalam hitungan waktu dan terima kasih kepada DPRD Kota Pangkal Pinang pada waktu itu merelakan sebagian dananya untuk perbaikan pembangunan di SMA Negeri 3. Dengan waktu yang sangat singkat sekolah ini berubah secara fisiknya. Nah itu dengan semangat yang seperti itu membuat saya semakin semangat sehingga sekolah rujukan kita bisa menjadi sekolah rujukan, bisa mengimbaskan kemana-mana. Kemudian sekolah kita dipercaya untuk memberikan pembelajaran bagi sekolah lain. Nah ini suatu kekuatan motivasi yang dimiliki oleh SMA Negeri 3. Gitu. Kemudian pada saat ini setelah rujukan tidak ada lagi ya Pak ya, kan kita menjadi ada sekarang sekolah penggerak gitu kan, kembali ke sekolah penggerak. Nah karena ini antusias Bu, kenapa kita tidak mendaftar sekolah penggerak? Saya bilang sekolah penggerak itu mulai dari yang pinggir-pinggir dulu, bukan karena kita enggak. Saya bilang saya sudah berusaha WA, telepon ke dinas untuk mendaftarkan itu. Tapi memang tidak bisa karena apa? Karena aturannya ya sudah kalau kota kan cepat mengikuti ya Pak ya gitu. Jadi itu. Namun demikian apa yang diberikan di dalam sekolah penggerak kita terus mengikuti Pak. Mengikuti supaya pada saatnya nanti teman-teman juga tidak ketinggalan. Alhamdulillah pada tahun ini kita mendapatkan kepercayaan oleh kementerian. Waktu itu saya presentasi dengan Pak Gubernur, Pak sekolah saya kepengen melaksanakan program double track, saya bilang gitu. Kenapa Bu Kun kok ada kepengen jadi double track? Karena begini Pak, setelah saya menghitung tidak semua siswa SMA itu semuanya melanjutkan perguruan tinggi. Ada sebagian, ya tidak besar sih, sebagian kecil sekitar 10% itu yang harus kita wadahi. Jadi anak-anak ini kita apakah siapkan potensinya apa, kita analisa, oh ini kekuatannya ada di sini. Maka program double track ini vokasional untuk katakanlah nanti ada kalimat memang ya, SMA serasa SMK kan gitu kan gitu. Nah, tetapi bukan itu maksudnya, kita memberikan katakanlah memberikan bekal kepada para murid kita, para siswa kita, anak-anak kita sudah ke depan itu kamu melanjutkan enggak, karena
kita dari awal sudah mengatakan seharusnya kalau tidak melanjutkan kan harus ke SMK. Tetapi kan kita tidak bisa memaksa ya Pak ya. Betul. Anak harus masuk SMK, anak harus masuk SMA. Hanya kita yang mencari jalan keluar. Dan alhamdulillah kita diberi modal oleh kementerian. Kita punya 2 unggulan sekarang untuk vokasionalnya, yaitu kita membatik yang kemarin sempat kita pamerkan dan alhamdulillah Pak Gubernur tertarik dan mengambil 1 itu ya. Kemudian ada minuman herbal. Dan ini kita buka pameran sebentar, barangnya udah habis gitu. Artinya bahwa kita memang berhasil untuk memasarkan. Jadi anak-anak kita latih ke sana. Jadi sekali lagi dengan adanya manajemen berbasis sekolah, sekolah bisa membuat suatu keputusan yang memang itu keputusan bersama, diperjuangkan bersama untuk memajukan sekolah itu, arahnya kemana, maunya kemana. Nah, disinilah Bapak peran dari masing-masing itu tergabung sehingga ya jadilah sekolah SMA 3 seperti itu. Jadi ya tadi Ibu menyinggung mulai dari pengimplementasian kurikulum 2013 secara mandiri, karena memang di tahun 2016 itu kan penerapan kurikulum 2013 itu secara bertahap, secara bertahap. Tetapi SMA Negeri 3 sudah memberanikan diri, startnya itu dari awal benar. dengan biaya mandiri. Iya. Kemudian juga pernah menjadi sekolah model dan rujukan penjaminan mutu pendidikan. Iya. Dan terakhir itu sekolah yang melaksanakan program double track ya, life skill, secara resmi dari pemerintah pusat belum, tapi ini programnya sekolah saya. dari sekolah. Artinya kami juga mengembangkan kecakapan vokasional gitu. Kecakapan vokasional, ya. Nah tentunya kepala sekolah tidak akan bisa bergerak sendiri. Yes, betul. Untuk mencapai berbagai macam bisa dikatakan prestasi lah. Gitu. Iya betul, Nah, betul. tentunya ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh komponen yang ada di sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikannya, mulai dari petugas di gerbang sekolah sampai ke belakang sekolah, ke kantin sekolah. Tentunya ini memerlukan suatu strategi, memerlukan suatu pola, suatu gaya bagi seorang kepala sekolah untuk bisa menggerakkan seluruh unsur di sekolah itu. Nah, yang Ibu lakukan untuk menarik partisipasi aktif semua komponen yang ada di sekolah itu untuk ikut tadi ya, dengan menyatukan komitmen, kemudian konsisten terhadap komitmen yang sudah dibuat itu. Nah, trik-trik yang Ibu lakukan untuk sehingga terjadilah partisipasi dan komitmen yang dari semua itu seperti apa itu Ibu? Baik, jadi terima kasih. Memang disitulah sebetulnya sulitnya ada di situ. Tetapi memang itu harus dilakukan. Begitu saya masuk ke SMA Negeri 3 yang pada waktu itu mungkin semua orang memandang sebelah mata lah dengan SMA 3. Itu saya akui, saya sendiri pernah masuk ke situ itu saya juga gamang gitu. Aduh saya dari masuk SMA 1 ke SMA ke SMA 3 gitu. Aduh gimana ini saya bilang kan, sementara hati saya belum menerima, manusiawi, karena waktu itu SMA Negeri 1 baru mau mendapatkan penghargaan, tiba-tiba saya harus ke SMA Negeri 3 yang harus diperintahkan oleh wali kota. Jadi maka langkah saya, karena prinsipnya gini, dulu sekolah ini unggulan, ya pada waktu dipimpin oleh Pak Rifai, sekolah ini unggulan. Nah, saya minimal harus menyamakan ke sana dulu. Jadi saya dulu yang punya motivasi, Pak. Jadi saya harus punya motivasi. Tadi saya kecewa, saya buat itu hilang. Ini tantangan bagi saya. Bukan beban, tapi ini tantangan bagi saya. Kemudian saya apa sih yang sudah tertinggi dicapai oleh SMA 3? Nah, itu saya buat itu sebagai motivasi saya. Maka
Kata Pak Rifai, saya tidak akan datang ke SMA Negeri 3 kalau itu tidak melebihi pada pada saat dia memimpin, begitu kata Pak Rifai ya. Terus saya bilang, oh segitunya gitu kan. Berarti dulu itu memang sekolah unggulan, benar gini kan. Jadi saya berpikir, lalu saya mencoba meminta tolong teman-teman. Waktu itu kan kebetulan Pak Suryadi itu adalah murid saya yang juga salah satu guru di sana pada waktu itu. Saya bilang, tolong Pak Sur, saya minta daftar nama guru. Kemudian, tapi sebelum saya menjalankan tugas datang ke SMA 3, kemudian tolong itu lalu potret semua sekolah, bagian sekolah yang tidak bagus. Saya tidak mau yang bagus, yang tidak bagus. Nah, terus saya mempelajari guru-guru itu sudah kayak begini. Saya saya bertanya, mempelajari istilahnya tuh analisis tapping gitulah, ya. Atau saya analisis, oh ini punya potensi, ini punya potensi, ini punya potensi. Oh ini yang memang harus digerakkan. Oh ini memang harus didorong-dorong gitu kan. Karena saya belajar kok dengan guru-guru di situ yang secara tidak langsung saya tanya gitu, tapi saya dengan cara saya sendiri akhirnya saya tahu kekuatan SMA Negeri 3. Nah, ketika saya kekuatan SMA Negeri 3, nah inilah yang saya berdayakan. Oh ini orang yang bisa mengajak. Oh ini orang yang memang dia mau bekerja tapi harus diajak. Arti orang tak kena, dia mau tetapi tidak punya kesempatan gitu. Kemudian ada yang memang punya kemampuan tetapi memang dia tidak mau. Dia punya kemampuan besar tapi dia tidak mau. Jadi saya bilang, oh karena gini perlu dorongan yang kuat. Jadi setelah saya mempelajari itu, teman-teman, lalu saya berupaya memotivasi. Pertama pertanyaan saya kepada teman-teman, apa? Ini yang membuat SMA 3 mungkin langsung gitu. Bu, setelah tahun berapa disebut gitu ya, tahun 2001. Setelah tahun 2001, SMA Negeri 3 ini tidak pernah dikunjungi satu orang pun pejabat. Mulai dari kepala dinas sampai itu enggak pernah. Masa segitunya, saya bilang gitu kan. Akhirnya kalau begitu mau dikunjungi siapa, saya bilang gitu kan. Bu, kita Bu, dikunjungi wali kota. Nah saat itu saya punya keberanian menelpon Pak Wali Kota. Waktu itu almarhum Pak Zulkarnain Karim. Pak sangat tersanjung kalau bersedia berkunjung ke SMA Negeri 3. Ada apa Bu Kun? Gitu kan. Akhirnya oke, saya jam 1. Saya pesan kita tidak usah diubah apapun. Kondisinya seperti ini. Beliau datang. Ada videonya kalau lihat nanti. Itu datang, lalu ada apa Bu Kun? Pak, mari kita touring Pak ke SMA 3. Ini luasnya 3 hektar loh Pak, saya bilang itu. Mulai dari aula sampai keliling itu beliau, ini sekolah atau apa Bu Kun? Nah itulah Pak, kita maunya sekolah ini mau dibuat apa Pak, saya bilang gitu. Maka saat itu dipanggillah kepala PU, kepala dinas itu untuk menghitung. Dan itulah sekolah dalam waktu singkat secara fisik berubah dengan total biaya berapa M gitu. Tapi kita bukan yang mengerjakan tapi dinas. Itu. Jadi kita memberdayakan tadi sekali lagi. Jadi kita sebagai kepala sekolah mengetahui kelemahan kita. Jadi oh ini kelemahan kita, ini harus kita tutup dengan apa sih? Lalu saya menanamkan prinsip, saya punya banyak kekurangan, tetapi kalian punya banyak kelebihan. Tutuplah kekurangan saya ini dengan kelebihan kalian. Akhirnya mereka saling mau berbagi, saling bekerja sama, saling itu membesarkan, berkomitmen. Semua Pak, nanda tangan komitmen. Di atas kertas metre gitu, komitmen SMA Negeri 3 guru masing-masing. Itu awal. Kayak fakta integritas. Iya, kalau fakta kan sudah biasa. Ini komitmen Pak. Ya komitmen. Jadi komitmen ingin membesarkan SMA Negeri 3. Jadi dan saya ubahlah SMA 3 dari nama kerennya Semanta, saya ubah menjadi Semanita. SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Itu. Jadi sekali lagi bahwa kita punya kelebihan, orang lain punya kekurangan. Kita punya kekurangan, orang lain punya kelebihan. Mari kita saling menutup sehingga mau membesarkan sekolah itu. Membangun sebuah tim. Iya.
Itu tadi tidak bisa kepala sekolah sendiri, tidak bisa. Ya. Ke depan program-program yang sedang Ibu kembangkan, Ya. mungkin yang sekarang sedang berlangsung, kemudian ke depan program-program ya sesuai dengan Ya. visi misi dengan Rentra SMA Negeri 3 tentunya. Ya. Ini yang sedang akan Ibu kembangkan itu seperti apa itu? Jadi kalau visi sekolah kita kan ingin berprestasi sesuai dengan bakat potensi siswa. Jadi kita tidak melulu di akademik. Kami di akademik harus pelan-pelan dulu ya, karena sekolah ini kan kita juga lihat SMA 1 gitu ya. Tapi bukan kita kalah dengan, bukan begitu. Tinjauan saya, kita mulai dulu dari apa yang dimiliki oleh sekolah. Potensi apa, maka kita banyak kembangkan mulai ternyata potensi sekolah kita satu di bidang seni. Oke, kita sudah buktikan menjadi juara nasional 1 tari berpasangan. Jadi FL2SN-nya kita juara 1 nasional di tahun waktu itu sebelum pandemi Covid ya, itu kita di Aceh waktu itu. Kemudian sekarang anak-anak ini ada yang mulai bisa mencipta lagu, kemudian bisa mengaransemen lagu, kemudian anak-anak juga menjadi sekarang yang terakhir ini baru-baru ini menjadi duta wisata, terpilih menjadi katakanlah dayangnya gitu, dayangnya Kota Pangkal Pinang yang akan menuju ke ini ke depan-depannya. Artinya gini, saya memulai SMA ini kan harus akademik juga harus punya prestasi, non akademik harus punya prestasi. Maka kita melihat dulu potensi kita apa. Ketika potensi kita ada, maka kita akan kembangkan sesuai itu. Nah, ini anak-anak senang sekali berorganisasi. Oke, mari. Anak saya membuat kelompok-kelompok untuk membuat video, membuat ini, kemudian membuat lagu. Kembangkan enggak apa-apa. Karena zaman sekarang di masa pandemi ini kita memang harus bisa mengeksplor diri supaya kita bisa terbuka. Nah, kedepannya tadi saya katakan mudah-mudahan SMA 3 ini bisa mengembangkan semua potensi yang dimiliki, potensi siswa yang dimiliki. Jadi terlayanilah potensi apa yang dimiliki, baik bidang olahraga, baik bidang seni. Nah, ini kalau tingkatan misalnya universitas kita ikut olimpiade matematika, olimpiade biologi, itu kita sudah mempunyai posisi ini. Tahun ini alhamdulillah anak-anak kita ada yang diterima di UGM, ada yang diterima di UPI, ada diterima di Undip, ada di Erlangga. Jadi tahun ini menyebar banyak sekali perguruan tinggi yang sudah katakanlah kalau dulu kan banyak kan UBB, kemudian Unsri gitu kan itu, kemudian ya ada sedikit UNY, ada kemudian UPI ada, Unsri ada gitu. Nah sekarang ini udah menyebar dan alhamdulillah ini saya heran Pak Edward, anak IPA itu dari awal memang dia masuk IPA, tapi dari awal dia bercita-cita mau masuk sastra Arab di UGM. Ternyata anak itu sudah diterima melalui seleksi rapot, nggak puas dia, mendaftar seleksi UTBK, diterima juga, mendaftar mandiri, diterima juga yang sama. Saya bilang apa yang ini? Saya ingin membuktikan Bu, apa yang sebenarnya apa karena rapot, apa karena kemampuan saya? Ya nggak apa-apa. Semuanya diterima di UGM. Kemudian kami membuka program bahasa, tapi program bahasa ini bukan program buangan. Justru program bahasa ini program yang sangat luar biasa, karena tahun ini juga anak kita ada yang di UPI, bahasa Jepang, ada di Undip, sehingga kita bukan buangan, bukan ini, kemudian dan ada yang di HI dan sebagainya. Artinya potensi anak-anak ini sebetulnya kalau kita bisa kembangkan dengan baik, maka itu. Nah, tinggal dukungan dari orang tua, itu. Jangan orang tua memaksakan anak untuk masuk gini. Anaknya sendiri dulu apa. Jadi itu yang ke depan kami tetap akan mengembangkan potensi anak-anak dan sekolah SMA 3 menjadi sekolah yang salah satulah sekolah yang diminati, tidak dipandang sebelah lah oleh
masyarakat Pangkal Pinang maupun Provinsi Bangka Belitung. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak yang ini lulus dari SMA, ada yang katakanlah berkebutuhan khusus, tapi inklusi ya, inklusi. Itu justru anak ini pinter sekali, inklusinya pinter. Jadi dia diterima di matematika di Undip. Itu. Kemudian anak tuh juga juara matematika peringkat berapa untuk perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah. Cuma untuk KSN kan keterbatasan ya itu ya. Itu aturannya beda di perguruan tinggi, itu mungkin mereka lebih tidak terikat gitu. Jadi silahkan mau kita wadahi, yang penting kita wadahi. Anak-anak kita wadahi, kita persiapkan dengan baik. Kemudian ke depan kan kita menjadi sekolah salah satu sampel ya untuk PISA. Ini juga memerlukan jangan sampai nanti dengan ikutnya SMA 3 Indonesia menjadi makin turun gitu kan. Jadi kita harus persiapkan dengan baik gitu. Iya. Kalau terkait dengan pembelajaran di masa pandemi ini, karena kan di masa pandemi ini ada keterbatasan aktivitas tatap muka khususnya dengan siswa. Jadi pemanfaatan TIK sebagai salah satu media untuk proses pembelajaran ini kan menjadi satu keniscayaan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, dari pengalaman yang sudah dilakukan di SMA 3, apakah semuanya pembelajaran itu berbasis TIK semua ataukah dia berbasis kombinasi antara daring dengan luring? Itu gimana itu? Ya, kalau kombinasi pasti itu, tetapi kita juga mempersiapkan gini. Kebetulan pada waktu sebelum pandemi ini kita mendapat predikat dan penghargaan bos kinerja. Bos kinerja yang bukan sekarang, yang sekarang kan hanya berapa puluh juta ya. Saya mendapatkan 600 lebih juta. Nah itu waktu itu kan saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba SMA 3 dapat itu, dan kami diminta untuk membelikan tab. Jadi kami ada 291 tablet yang memang kita siapkan untuk pembelajaran berbasis IT ini. Jadi tidak ada anak yang tidak bisa belajar karena tidak mempunyai handphone, tidak mempunyai komputer, tidak mempunyai tablet, tapi karena sekolah sudah menyiapkan. Jadi kita sistemnya anak-anak yang tidak punya itu boleh meminjam sampai 1 tahun, tapi setiap 3 bulan kita harus periksa. Itu dengan membuat itu dibawa ke rumah ya? Iya, dengan berita acara peminjaman. Kemudian kalau rusak karena memang dipakai untuk hal yang tidak itu, tanggung jawab itu dipecahkan atau apa itu menjadi harus diganti gitu ya. Tapi kalau rusak karena dipakai karena ini itu artinya rusak yang bukan karena sengaja itu, maka itu sekolah lah yang merawatnya. Jadi pandemi COVID ini memaksa, mau tidak mau, semuanya harus mengeksplorasi diri. Pembelajaran itu harus mencari jalan keluar, karena belajar itu harus tetap berlangsung. Nah, hanya masalahnya kita ini kan ada keterbatasan kemampuan, maka sekolah saya terutama itu harus mencari cara mengembangkan diri, maka mengikuti pelatihan-pelatihan. Bagaimana kemarin kita siapkan melalui dana BOS untuk membuat video pembelajaran, karena video pembelajaran itu bisa diulang, karena kita kan paralel ya, kelasnya itu kan sekarang 29 kelas. Jadi kalau kita harus mengajar yang sama, berbeda itu lebih baik kan efektif dengan video. Tinggal gurunya mengamatinya, kemudian ketika dipelajarkan ini nggak bagus, harus diedit lagi, harus diulang lagi videonya. Nah, kita siapkan satu mata pelajaran itu MGMP untuk membuat video kita biaya itu. Ya, saya bilang, Bu, kalian harus berlatih mencari narasumber sendiri, kemudian uang ini kalian kelola, saya bilang Bapak Ibu yang ngelola, kemudian manfaatkan untuk model video pembelajaran. Itu dananya dari BOS? Dana BOS. Jadi saya memberikan sudah lama
setiap MGMP sekolah itu kita beri anggaran untuk mengembangkan itu. Nah, tinggal masing-masing MGMP itu berkembang atau tidak di situ gitu. Jadi mereka bereksplorasi. Ada yang mereka gabung kerjasama gitu ya. Nah, kembali kepada pembelajaran. Jadi kita ini saya istilahkan 2 jendela. Jadi ini sangat repot karena gurunya tidak mau mengulang. Sisi lain kita harus tatap muka. Jadi separuhnya tatap muka, setengahnya. Sisi lain pada saat yang sama kita harus PJJ. Nah, maka di sini saya bilang 2 jendela ini, bagaimana guru membuat skenario pembelajarannya supaya tidak capek, karena guru juga harus tidak capek di masa ini. Akhirnya, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, bukan berarti tatap muka itu tidak PJJ. Tatap muka tetap kita menggunakan digital tadi, ya tetap menggunakan itu. Di rumah pun begitu. Kemudian kan sistem ini ya, anak-anak ini kan pinter itu cara bolosnya juga pinter kalau PJJ ini. Sudah absen gitu, absennya apa? Pakai Zoom meeting itu memperlihatkan ini sudah ada yang hanya nyetel kamera aja kan, foto aja, tapi kemana mereka gitu. Maka guru saya bilang, guru harus lebih kreatif, lebih tahu cara mengatasi itu. Jadi maka saya bilang kalau anak-anak ini ketika PJJ nanti pas waktu jadwal tatap muka harus ada kegiatan namanya refleksi. Jadi disitulah tempat klarifikasi, verifikasi mata pelajaran yang KD tadi sudah dikuasai atau belum. Jadi itu. Jadi kadang-kadang begini, tatap muka hari ini untuk kelas A, yang kelas B-nya sudah belajar dulu di rumah. Nanti pas giliran dia tatap muka, tinggal verifikasi dan klarifikasi apa yang dipelajarinya. Jadi ya blending lah, blended gitulah. Jadi tidak bisa murni gitu. Jadi, tapi kalau untuk kendala ini alhamdulillah kita nggak ada kendala. Kalau sekarang sudah tatap muka ya, tapi tatap muka masih berapa? 50%? Iya, saya sudah berapa bulan ini memang sudah tatap muka, tapi tatap mukanya memang separuh 50%, tapi saya tidak mau menurut surat itu saya ada sedikit tidak sepaham kalau misalnya 3 hari sekali atau seminggu sekali itu baru di shiftnya ganti gitu saya nggak mau, tapi saya satu hari belajar tatap muka, besok dia berada di rumah begitu, tapi besoknya itu jadi 1 hari sekali. Saya nggak mau tapi semuanya masuk, kelasnya masuk. Jadi kelas 10 itu separuh, pernah saya masuk semua. Kelas ini separuh di ruang ini, separuhnya ruang sebelah. Ada sih ya yang guru berakal ya. Bukan guru nakal, berakal lah. Itu kita udah separuh-separuh itu. Tapi mungkin karena harus ke sini, akhirnya digabung gitu kan. Aduh jangan gitu, nanti saya lihat di CCTV kok mulai digabung kan itu. Maka saya evaluasi, enggak. Kalau nanti ada klaster baru kita yang jadi salah. Saya bilang gitu. Akhirnya udah kita setengah, yang setengahnya nanti. Tapi kelas A semua dari kelas 10 sampai kelas 12 masuk semua. Kita upacara juga gitu. Jadi separuhnya tuh hampir 500 lah. Itu udah iya. Tatap muka ya. Iya, karena kita muridnya hampir 1000, Pak Edward. Iya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa SMA 3 menjadi salah satu SMA sampel atau yang ditunjuk untuk melaksanakan PISA. Iya. Yang insya Allah tahun 2022 ya. Nah, dari sekolah sendiri, dari Ibu khususnya, persiapan untuk anak-anak kita menjelang PISA ini seperti apa itu? Oke, jadi begitu Pak Gubernur mencanangkan 415 pajak itu, jadi kita tidak memikirkan mana sekolah sampel, mana tidak, tapi kita berkomitmen semua Babel. Maka saya mengajak teman-teman sekolah yang lain, itu ayo kita belajar ke Jogja. Di
Di Jogja itu ada sekolah yang tahun berapa itu sudah pernah menjadi sampel. Jadi kita mengajak ke sana. Itu salah satu yang kita kunjungi adalah SMA Jetis Bantul. Nah di sanalah kita bertanya, belajar sama kelas-kelasnya dulu. Habis itu saya minta nomor waka kurikulumnya saya berikan kepada Bu Asro. Kemudian selaku waka kurikulum dan guru-guru numerasi, literasi dan sainsnya itu untuk berhubungan. Jadi bagaimana sistemnya, bagaimana ini, kemudian belajar seperti apa sih bisa. Selain kita tetap mengundang narasumber yang lain untuk mengadakan semacam workshop, IHT, fintech tentang PISA ini. Jadi bagaimana menyusun soal-soal yang hot, yang pokoknya yang berbasis PISA lah begitu, sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti itu menjadi persiapan yang tahap demi tahap kita lalui dengan baik. Itu dan kita sendiri secara keuangan juga sudah mempersiapkan diri untuk mengadakan pelatihan internal sehingga dan itu saya maksudkan bukan hanya untuk anak-anak yang usia 15 tahun karena PISA ini kan sebetulnya kita bermanfaat juga bagi anak-anak yang lain. Tidak hanya itu kan karena bagaimana dia hidup di masyarakat nanti menggunakan ilmu literasinya, kemudian numerasinya, sainsnya itu terjun ke masyarakat. Ya itu bisa ke sana. Bisa ini kan cuma sebagai cerminan. Iya. Implementasikan nanti di masyarakat situ. Jadi tadi sebenarnya udah nyambung juga dengan yang Ibu sampaikan untuk program life skill-nya tadi melalui double track, kemudian untuk tentunya untuk memilih bidang-bidang keterampilan untuk diterapkan di sekolah. Nah itu pengaturannya seperti apa itu Ibu? Jadi gini, kita kemarin sepakati dulu sama teman-teman apa sih yang paling bisa dikembangkan untuk langkah pertama ini. Jadi dipilihlah membatik karena kita pernah lomba desain batik. Awal mula desain batik ini yang menang kita pakai untuk seragam sekolah. Nah kita buat itu pemenangnya, selain kita kasih hadiah, penghargaannya adalah yang sudah menjadi katakanlah hasilnya tadi kita kita cetak di pabrik. Jadi itulah menjadi seragamnya SMA Negeri 3. Jadi ada warna biru itu. Itu sebenarnya hasil karya anak. Nah begitu anak itu merasa senang gitu, ini dan anak mulai suka menggambar gitu ya, menggambar. Kemudian desain-desain itu karena di salah satu ekstrakurikuler kita kan itu potensi yang lalu kita merangkul UMKM. Jadi ada salah satu alumni yang di KC di Sanda itu alumni SMA 3 yang memang dia pintar membatik dan UMKM-nya berjalan dengan baik. Maka kita gandeng untuk ini. Nah, bagaimana sih pengaturan waktunya? Itu kan ada pelajaran seni budaya. Seni budaya itu kan ada 2 jam ya, 2 jam. Olahraga kan selama ini belum boleh. Jadi olahraga lebih kepada membaca, kemudian penugasan. Waktunya ini kita manfaatkan untuk yang praktek membatiknya. Tetapi selain itu kita sudah desain di hari Jumat sore dan Sabtu. Jadi karena pelajaran hari Jumat kita hanya sampai pukul 11. Lainnya sampai pukul 4. Nah, masih bagian dari mata pelajaran. Ya, itu intrakurikuler. Itu dan dalam bentuk ekskul. Ya, terus sorenya karena itu nyambung. Ini adalah intranya ada, ekstranya ada. Nah, jadi di hari Jumat itu yang mengambil siswa yang mengambil ekstrakurikuler membatik, maka kita siapkan. Kita semua peralatan ada. Jadi cantingnya ada, kompor listriknya ada, kemudian malamnya ada, kainnya ada.
Jadi anak tinggal mengembangkan, membuat desain dan sebagainya. Kita siapkan semua. Dan itu dikembangkan di hari. Kalau sekarang Pak Edward ada di berkunjung ke SMA 3 tengah nyanting sekarang. Tengah lagi menggambar itu, mencanting itu. Itu ada ini enggak Bu? Ada pemikiran untuk mengembangkan itu menjadi muatan lokal di sekolah. Ya, kalau nanti karena kita sudah Pinang Mayang ya, Mayang Pinang atau Mayang itu. Nama batiknya itu Mayang Pinang. Mayang Pinang. Nah, kemudian dan ini motifnya sudah ditentukan. Pokoknya harus nuansanya itu adalah nuansa Bangka Belitung. Jadi misalnya daun simpur, kemudian dambus, kemudian tudung saji, kemudian kalau motif binatang ada mentilin, kemudian bunga-bunga atau yang ada di Bangka. Jadi kita sudah tentukan di situ. Jadi bagus kalau nanti itu menjadi kurikulum muatan lokal. Saya pikir itu bagus juga di kurikulum. Artinya kita mulai dari yang sudah kita lakukan, nanti tinggal dikembangkan secara akademiknya. Dan itu malah gini loh Pak Edward, anak-anak sudah belajar dengan rumah kemasan. Jadi kalau yang dari pelajaran kimia itu kita mengembangkan produk herbal minumnya. Kalau dari pelajaran seni budaya mengembangkan batiknya tadi. Jadi ketika kita mengajak masyarakat, tanaman bunga telang itu di sana banyak banget tapi nggak dipakai. Sedangkan kita tahu itu manfaatnya. Jadi kita datang, boleh nggak kita beli, boleh kan nggak ini. Selain kita nanam sendiri. Nah, jadi kita bukan tujuannya bukan nanti nanam, justru kita akan memberdayakan masyarakat. Ya, karena kalau di sekolah kan bukan sekolah pertanian kan, cuma sekedar aja di sekolah itu ditanam. Tapi masyarakat yang punya lahan itu tadi itu kita jual aja ke kami gitu. Kami olah menjadi minuman herbal dan rempah tuh. Sehingga kita merangkul masyarakat. Jadi kita bermanfaat masyarakat itu. Dan itu dikemas dengan kita belajar di rumah kemasan itu dikemas kayak orang ya profesional itu. Jadi kayak produk-produk yang memang itu tinggal satu saya kemarin minta tolong itu diuji di balai untuk POM-nya itu, BP POM-nya itu gitu. Mudah-mudahan kalau itu sudah kita bisa launching lagi gitu. Jadi sebaiknya memang lebih ini lagi ke depan dikembangkan menjadi muatan lokal dan ini kan bisa nanti dimanfaatkan juga di seluruh sekolah muatan lokal tersebut, karena ke depan di sekolah penggerak kurikulum sekolah penggerak itu ada pembagian alokasi waktu pembelajaran. Jadi kalau kemarin alokasi waktu praktek itu hanya spesifik diatur secara spesifik gitu ya di SMK. Di kurikulum sekolah penggerak itu dia ada alokasi 20% dari jam pelajaran itu untuk proyek. Kalau gitu SMA 3 udah mulai dong. Mulai duluan. Belum jadi sekolah penggerak udah mulai ya. Jadi dia ke depan seperti itu. Walaupun dia mulai dari jenjang SD, TK, SD, SMP itu memang sudah disiapkan alokasi waktu 20% itu untuk proyek, untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan pembelajarannya. Jadi saya pikir Bu Kun udah maju selangkah lebih cepat. Gitu. Karena memang gitu. Tadi kan dengan pandemi ini kita bisa bereksplorasi macam-macam soalnya itu. Nah itu. Kalau untuk sekolah penggeraknya sendiri memang karena untuk program sekolah penggerak ini itu penetapannya berdasarkan kabupaten kota. Jadi, urutan ya tahapan gitu. Jadi untuk kabupaten-kabupaten ataupun kota yang sudah disiapkan itu sesuai dengan alokasi jumlah sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud itu baru melaksanakan program sekolah penggerak. Nah kebetulan Kota Pangkal Pinang tahun ini belum, insya Allah tahun depan sudah. Karena tahun ini sampai dengan tahun ini kita baru 3 kabupaten yaitu Bangka Barat, kemudian Bangka Tengah dan Belitung. Dan Bangka Tengah dengan Belitung ini baru mulainya itu tahun depan. Berarti tahun depannya lagi. Kalau nggak apa-apa itu. Mudah-mudahan lah, karena ada
akselerasi atau Iya. percepatan Iya. nantinya. Iya. Karena diharapkan semua kabupaten kota itu melaksanakan program sekolah penggerak. Iya. Gitu. Ya, Dari makanya mulai- kita nggak mau ketinggalan, tapi rohnya sekolah penggerak itu ya udah kita lakukan, malah itu kan lebih bagus Pak. Iya. Ya rohnya Iya, itu. Jadi rohnya begitu gitu. nanti saatnya tiba kita nggak kaget lagi gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi mungkin Ibu karena keterbatasan Iya. waktu untuk yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Terima Diskusi kasih. kita, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah menyediakan waktu untuk sharing kepada kita, sharing informasi, sharing pengalaman dan juga sharing trik-trik ataupun kiat-kiat sebagai kepala sekolah untuk menggerakkan seluruh komponen yang ada di sekolahnya untuk maju secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan khususnya di tingkat sekolah kita. Mudah-mudahan selanjutnya nanti kita akan kembali lagi dan kami berharap Ibu tidak bosan ketika nanti kami dari LPMP untuk mengajak Ibu kembali untuk sharing, mungkin untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana kita sama-sama berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Tidak hanya karena ada PISA, tidak hanya karena ada sekolah penggerak, tetapi kita lebih melihat kepada bagaimana kita menyiapkan SDM masa depan Bangka Belitung secara lebih Insya Allah. Iya. Ya mungkin ini jadi sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin cukup. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Sore.